Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Falah Pujanganom Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaannya, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya Allah akan mencurahkan, akan melimpahkan, akan membukakan keberkahannya baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya negeri tersebut akan terjadi bencana, malapetaka, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya
perkara keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi kita masing-masing maupun urusan berbangsa dan pernikahan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya saat ini kita masih di dalam bulan Rabiul Awal. Yang di dalam bulan Rabiul Awal itu jamaah sekalian, yakni adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rangka mengenang, memperingati Maulid Nabi jamaah sekalian, kita tidak bisa melupakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rangka memperingati Maulid tersebut jamaah sekalian, termasuk juga bagaimana sebisa-bisanya, seikhtiar kita mencontoh, mentauladani kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kepribadian Rasulullah itu jamaah sekalian yang terkenal dengan adanya sifat wajib bagi Rasul. Yang sifat wajib bagi Rasul yang terkenal itu jamaah sekalian, artinya yang melekat pada diri Rasulullah ada 4 jamaah sekalian, yakni siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Cuma yang perlu kita garis bawahi jamaah sekalian, dari 4 sifat inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses berhasil mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama jamaah sekalian, yakni sifat wajib bagi Rasul itu yang dinamakan siddiq. Siddiq artinya benar, artinya jujur. Maksudnya apa jamaah sekalian? Maknanya adalah dalam kehidupan kita ini hendaknya menjadi orang yang benar, hendaknya menjadi orang yang jujur. Lalu kalau diteruskan jamaah sekalian, hendaknya kita membela kebenaran, kita harus berpihak kepada kebenaran. Itu yang pesan yang kita tersirat jamaah sekalian. Oleh karena itu ada doa yang sangat luar biasa jamaah sekalian, yang sangat bagus sekali kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita diarahkan kepada yang siddiq ini. Apa itu doanya jamaah sekalian? Gimana kok doanya itu adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa ini sangat dalam sekali jamaah sekalian, sangat luar biasa jamaah sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita agar kita di jalan kebenaran. Kenapa jamaah sekalian? Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu memang bisa kami lihat benar ya Allah. Dari sini jamaah sekalian, banyak orang yang mampu, banyak orang yang bisa lewat hati nuraninya mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Ini jamaah sekalian, Allahumma arinal haqqa haqqa. Tapi setelah itu jamaah sekalian, ternyata
banyak juga orang yang sudah mengetahui tentang kebenaran itu, tapi dia tidak kuat menerima kebenaran itu, bahkan berpihak saja ataupun mendukung kebenaran itu saja tidak kuat, dihinggapi dengan hawa nafsunya tentunya. Allahumma arinal haqqa haqqa. Oleh sebab itu, di dalam doa itu kita disuruh memohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, beri kami kekuatan agar kami mampu berpijak pada kebenaran itu, membenarkan apa yang benar itu ya Allah. Dari sini masih banyak yang kita itu masih belum mampu jamaah sekalian. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kami bahwa itu yang batil itu memang batil, yang salah itu memang salah. Dari sini jamaah sekalian, mungkin hampir semua orang mampu dengan hati nuraninya, baik itu orang biasa, baik itu guru, baik itu pejabat, baik itu DPR, sebenarnya dia mampu. Wa arinal batila batila, bahwasanya itu adalah perkara yang batil. Tapi tidak semua orang mampu untuk bahwasanya itu dikatakan benar, itu dikatakan salah. Tidak semua begitu. Oleh karena itu disuruh dalam doa ini, warzuqna ijtinabah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk menjauhinya, untuk tidak berpihak kepada kebatilan tersebut. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu, di dalam Maulid Nabi ini, mudah-mudahan dengan sifat siddiq ini jamaah sekalian, kita diberi Allah kekuatan. Kalau itu memang benar ya benar, kita berpihak kepada kebenaran. Kalau itu yang salah, itu memang salah, yang harus kita jauhi, yang harus kita ingatkan sekemampuan kita. Contohnya apa jamaah sekalian? Contohnya yang sekarang melanda di dunia itu adalah yakni adanya pergolakan Palestina jamaah sekalian, yang hampir semua dunia mengetahui bahwasanya Palestina ini sudah dijajah puluhan tahun. Bahkan kita tidak bisa dan menyayat hati kita ketika melihat di Gaza jamaah sekalian, yang hanya sekecil itu dibombardir dan dikeroyok begitu banyaknya orang-orang yang durhaka. Bahkan secara institusi jamaah sekalian, Palestina itu sudah diakui oleh 140 negara. Toh begitu, karena kedurhakaannya, karena nafsunya, sampai sekarang masih begitu menyayat hati. Dan inilah yang kita katakan kezaliman peradaban dunia jamaah sekalian. Kezaliman peradaban dunia yang senantiasa disampaikan hak asasi manusia, tapi sudah nyata-nyata begitu luar biasanya hak asasi manusia dikoyak-koyak. Justru yang biasanya menyuarakan HAM, menyuarakan hak asasi manusia, toh dengan angkara nafsunya dia seakan-akan membiarkan begitu saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa meneladani sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama ini yang namanya siddiq. Yang kedua jamaah sekalian, yang kedua yang melekat pada diri Rasulullah itu adalah yang namanya tabligh, menyampaikan balighu anni walau ayah. Dan ini dalil ini yang sangat melekat di dalam Muhammadiyah jamaah sekalian. Dan ini memang perintah dalam agama, wa ma alaina illal balaghul mubin. Misi Rasulullah adalah menyampaikan yang nyata,
Makanya di dalam Muhammadiyah itu jargonnya adalah pencerahan. Yang penting kita berikan pencerahan, kita sampaikan apa adanya. Oleh karena itu tabligh itu juga bisa dimaknakan transparan, apa adanya di dalam segala hal jamaah sekalian. Kalaupun toh memang undang-undang dasarnya begitu, undang-undang yang dibuat begitu, ya itu juga harus transparan, tidak boleh dibolak-balik sehingga tidak mencerminkan sesuatu kebangsaan dan kenegarawanan yang intinya adalah yang sifat tabligh itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga yang namanya sifat amanah. Ketika kita bicara amanah jamaah sekalian, yang paling banyak adalah kita membahas masalah kepemimpinan jamaah sekalian. Yang artinya amanah itu adalah yang dapat dipercaya. Oleh karena itu ketika dalam sebuah organisasi, dalam sebuah negara, ketika dia menjabat, ada yang namanya dilantik, ada yang namanya dibaiat, dan juga seringkali di situ dikasih kitab suci agar betul-betul mengingat tentang amanah yang harus dijalankan sesuai dengan koridor, sesuai dengan real, sesuai dengan undang-undang, tidak dipermainkan undang-undang tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang keempat jamaah sekalian, yang namanya fatonah. Artinya fatonah adalah cerdas, cerdik, bagaimana mensikapi kehidupan ini jamaah sekalian. Tapi yang penting jamaah sekalian, di dalam fatonah ini yang akan kita terapkan diri kita adalah, inilah ketika kita mau bisa menerapkan, inilah sejatinya orang-orang yang fatonah jamaah sekalian. Apa itu jamaah sekalian? Yakni bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara jamaah sekalian. Hidup di dunia ini hanya sesaat. Baina sitina ila sab'ina kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 tahun saja. Ketika seseorang itu mampu merenungi, mampu muhasabah bahwasanya kehidupan di dunia itu hanya sesaat saja, itulah sebenarnya orang yang cerdas, orang yang fatonah. Lalu diisi oleh apa jamaah sekalian? Diisi dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu diisi apa lagi? Diisi dengan zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan di dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, kita mengingat apa yang melekat pada diri Rasulullah yang disebut sifat wajib bagi Rasul itu. Seikhtiar-ikhtiar kita mencerminkan, kita mencontoh, yakni yang namanya sidik, yang namanya tabligh, yang namanya amanah, dan yang namanya fatonah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.